lanjut kita ke contoh soal. Baik, di contoh soal yang pertama, contoh soal dari debit. Sebuah pompa air dapat mengalirkan 250 liter air dalam waktu 10 detik. Berapa debit air yang dialirkan oleh pompa tersebut? Jadi ketika teman-teman menyelesaikan soal cerita, teman-teman tidak harus menuliskan kembali soalnya. Teman-teman hanya menuliskan diket, dik, dan JWB gitu ya. Ini apa sih dari tadi singkatan terus? Diket itu adalah diketahui, dit itu ditanya, dan JWB itu adalah jawab. Kira-kira ini yang diketahui apa sih? Satuannya, coba teman-teman perhatikan. Sebuah pompa air dapat mengalirkan 250 liter air. Nah, satuannya ini adalah liter. Berarti kalau satuannya liter, yang diketahui adalah volume. Kita simbolkan dengan huruf V. V sama dengan 250 liter. Lalu dalam waktu 10 detik. Nah, 10 detik ini apa sih? Oh, 10 detik itu merupakan waktu. Berarti yang diketahui selanjutnya adalah waktu, atau yang kita simbolkan dengan W. W sama dengan 10 detik. Lalu yang ditanyakan apa? Berapa debit air yang dialirkan oleh pompa tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah debit. Kita simbolkan dengan D. Segitiga ajaib dalam debit, itu kata pamungkasnya adalah VDW. Menghitungnya adalah kalau teman-teman perhatikan yang ditanya. Yang ditanyakan itu yang teman-teman tutup, sisa huruf V dan huruf W. Nah, huruf V itu ada di atas dan huruf W itu ada di bawah. Dipisahkan oleh garis mendatar. Nah, garis mendatar ini berfungsi sebagai apa tadi? Garis mendatar ini berfungsi sebagai pembagi. V per W. Jadi D sama dengan V per W. Debit sama dengan volume per waktu. Sama dengan 250 liter. Per waktunya berapa tadi? Kan di sini angkanya kedua bilangan sama-sama memiliki angka 0. Yang atas dicoret 0-1, yang bawah juga dicoret 0-1. Tersisa tinggal angka 25 liter per 1 detik. Kita tulis sisanya 25 liter per 1 detik. Nah, kalau angkanya sudah 1, boleh kita tidak usah tulis lagi. Kita hanya tulis satuannya saja, yaitu detik. Berarti sama dengan 25 liter per detik. Inilah nilai dari debit yang kita cari. Contoh soal yang kedua dalam debit adalah, teman-teman perhatikan di sini, Pak Eko mengisi akuariumnya dari sebuah keran air. Debit air dari keran tersebut 500 ml per menit. Volume akuarium 10.000 ml. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Eko untuk mengisi penuh akuarium? Sama seperti tadi ya, kita tulis diketahui, tertulis jelas bahwa yang diketahui adalah debitnya 500 ml per menit. Nah, salah satu cara untuk mengenali apa sih yang diketahui selain tertulis jelas, kalau nanti di dalam soal tidak tertulis jelas misalnya, teman-teman bisa mengenali dari satuannya. Kalau satuannya bentuknya ada dua seperti ini, ada dua besaran, ada besaran volume dan besaran waktu, dipisahkan oleh tanda per, artinya itu merupakan satuan dari debit. D sama dengan 500 ml per menit. Lalu selanjutnya apa yang diketahui? Volumenya atau V sama dengan 10.000 ml. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah waktunya atau W. Nah, di sini kita jawab. Kembali kita menggunakan segitiga ajaib VDW. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu W. Berarti yang kita tutup adalah huruf W. Tersisa tinggal huruf V dan D. V dan D itu dipisahkan oleh apa? Oleh garis mendatar. Arti rumus mencari W adalah sama dengan V per D. Volume dibagi debit. Sama dengan volumenya berapa di sini? 10.000 ml. Per debitnya berapa tadi? 500 ml per menit. Kita perhatikan lagi, kedua bilangan memiliki angka 0. Kita lihat mana yang paling sedikit angka 0-nya. Angka yang bawah atau 500.
100. Berarti yang kita coret adalah yang bawah terlebih dahulu, 2 nolnya kita coret. Lalu yang di atasnya, karena yang di bawahnya dicoret 2, maka yang di atas juga dicoret hanya 2 nolnya. Tersisa bilangannya 100 ml per 5 ml per menit. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini satuannya ada yang sama tidak? Yang atas mililiter, yang bawah mililiter per menit. Ada yang samakah? Ada, yaitu mililiter. Berarti mililiter ini bisa kita coret ya. Sama-sama kita coret karena dia sama. Berarti 100 dibagi 5 sama dengan 20. Satuannya yang tersisa adalah tinggal menit. Lanjut ke contoh soal dalam kecepatan. Kecepatan rata-rata sebuah mobil sebesar 75 km per jam. Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 4 jam? Nah, ini kira-kira yang diketahui apa? Yang diketahui ini sudah jelas tertulis kecepatan. Kecepatannya sama dengan 75 km per jam. Selanjutnya adalah waktu, tertulis dengan simbol W sama dengan 4 jam. Yang ditanyakan adalah berapa jarak. Berarti yang ditanyakan adalah jaraknya. Ditanyakan berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut. Lalu menjawabnya sama seperti tadi, kita gunakan segitiga ajaib dengan JKW. Ditanyakan itu J atau jarak, kita tutup adalah bagian J-nya. Tersisa hanya tinggal huruf K dan W. Oh, dipisahkan oleh garis tegak karena mereka berdampingan. Karena garis tegak maka dikali. Jadi J sama dengan K dikali dengan W. K itu apa? Kecepatan tadi 75 km per jam dikali waktunya 4 jam. Nah, di sini kembali teman-teman perhatikan, adakah satuan yang sama? Oh, ada, sama-sama ada jamnya. Berarti jamnya boleh kita coret. 75 dikali 4 sama dengan 300. Satuannya yang tersisa adalah tinggal kilometer. Berarti jaraknya sebesar 300 kilometer panjangnya. Baik, untuk tugas di rumah, dicatat materinya, bagian-bagian pentingnya teman-teman tulis. Teman-teman coba mengerjakan soal di halaman 81, kerjakan nomor 5 saja. Lalu di halaman 87, teman-teman kerjakan juga nomor 5 saja. Jadi totalnya hanya ada 2 soal ya. Baik, itu dia tadi pembahasan kita mengenai cara menghitung debit dan kecepatan menggunakan metode segitiga ajaib. Semoga lebih memudahkan teman-teman agar tidak menghafal rumus, dan Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.